itu tidak hanya sebagai pemimpin Indonesia, sebagai pemimpin dunia. Gitu. Karena sudah terlanjur menjual idenya tadi itu, melihat itu. Kalau saya bubar PKI, di mana muka saya? Gitu. Harus kemana? Gitu. Nah, saya kemudian lantas dijawab, Pak, kalau begitu mudah. Itu mudah. Karena Pak mengajarkan, yang penting kan kepentingan dalam negeri, gitu. Bukan kepentingan internasional. Kepentingan rakyat harus kita dahulukan. Kalau cara demikian, itu sekarang jadikan saya bumper. Saya yang akan bubar PKI, bukan Bapak. Tapi kalau sudah nanti selesai, harus digongi, minta disetujui itu. Supaya ke dalam, bahasanya bubarkan PKI lah Bapak. Agar supaya rakyat tetap mendukungnya. Itu. Tidak bisa. Wah, kalau tidak bisa ya susah gitu. Karena masalahnya tidak akan selesai. Konflik terus saja. Ini keadaan aman tidak akan bisa tercapai. Nah, kemudian lantas akhirnya pada suatu saat karena jelas beliau mengetahui bahasanya saya menyampaikan kepada rakyat PKI harus dibubarkan itu, sedangkan beliau tetap untuk kepentingan dunia, tapi sudah tahu bahasanya saya berpendirian tetap PKI harus dibubarkan, kalau perlu saya yang membubarkan menjadi pember itu untuk kepentingan beliau sendiri supaya rakyat tetap mendukungnya sebagai Presiden Matares itu. Akhirnya lantas timbul, ini terus terang aja, itu, timbul daripada satu hari dengan segala beliau pakai celana kolor aja, itu saya dipanggil, pakai apa namanya kaos oblong itu celana kolor, saya dipanggil dari siang-siang. Ya. Kemudian lantas sekarang bicara, lantas saya akhirnya nanyakan dengan kata-kata yang sangat sangat halus sekali. Har, jane aku ya kok kapake. Jane aku kok kapake. Saya ini akan wapaken gitu. Lantas saya juga dek pada waktu itu. Karena begitu kerap kali bertukar pikiran, kemudian lantas beliau marah, ya saya ketawa saja. Gitu. Nah, saya mengatakan begini, jadi Bapak belum tahu. Gitu. Saya katakan begini Pak, gitu. Bapak kan tahu kalau saya itu anaknya petani. Gitu. Gitu. Tapi belum petani, ayah saya itu mempunyai kudangan terhadap anaknya. Apa? Gitu. Begini pesannya itu, Har, kalau kau besok menjadi orang, bisa mikul dur mendem jeruk pada orang tua. Itu kudangan daripada ayah saya. Nah, kemudian ya itu saya pegang. Gitu. Sampai sekarang saya, walaupun ayah saya memang seorang petani, tetap saya sudah menjadi jenderal, ya tetap kita junjung tinggi daripada semua perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi perbuatan yang baik, tidak baik ya harus tidak perlu kita tiru. Kita tanam sedalam-dalamnya berarti tidak tiru. Nah, saya ini sebetulnya menganggap Bapak itu tidak hanya sebagai presiden, pemimpin besar revolusi itu, tapi juga sebagai bapak saya. Gitu. Nah, saya itu mau ngeterapkan kudangan orang tua itu, ingin mikul dhuwur mendem jeru daripada bapak, tapi yang mau dipikul dhuwur mendem jeru tidak mau. Saya tanyakan, tenan mau gue kemudian lantas, iya kalau tidak tenan masa saya dimarahi sebenarnya terus datang kemari. Itulah daripada 2 Oktober sampai pada tanggal 11 Maret itu. Gitu. Akhirnya beliau jelas saya rupanya bisa menggambarkan bahasanya saya tidak mempunyai maksud jahat kepada beliau kecuali mengamankan, hanya jalan ditempuh kok berlainan itu. Tapi jelas bahasanya walaupun berlainan yang jelas pada beliau tidak dan tidak akan merugikan perjuangan. Karena itu terjadi daripada peristiwa 11 Maret ada sidang, kemudian ada berita kalau istana dikepung dari tentara yang tidak dikenal, laporan itu menjadi grogi daripada beliau. Beliau pergi ke Bogor gitu. Sampai Bandrio nusul sepatunya dan sebagainya ketinggalan dan sebagainya, pergi ke Bogor. Nah, keadaan sudah sangat memprihatinkan, kasihan. Nah, kemudian lantas 3 perwira kita yang sudah duduk daripada kabinet, 2 menteri, yang 1 Panglima Kodam, ya Saudara Amir Mahmud, kemudian Pak Yusuf sama Pak Basuki Rahmat. Itu maksudnya setelah bertiga ingin ke Bogor nemani Bung Karno supaya tidak merasa sendiri. Gitu. Jangan sampai
terus diberikan informasi yang tidak. Nah, saya dalam keadaan sakit waktu itu, kumatan saya tiduran di tempat tidur. 3 perwira tersebut datang, kemudian lantas melaporkan kejadian di sidang kabinet tersebut. Bung Karno telah ke Bogor, kemudian minta izin sebagai komandannya, mereka akan menemani Bung Karno. Gitu. Baik, gitu. Saya izinkan keseluruhannya. Kemudian lantas sekarang titip tanyakan titip pesan apa Pak Harto. Ya, saya titip pesan satu, laporkan kalau saya sakit karena itu tidak bisa datang pada sidang kabinet, kamu tahu sendiri gitu. Sampaikan salam saya kepada beliau, dan ketika itu sampaikan kalau saya dipercaya keadaan ini akan saya atasi. Itu saja. Di perwira juga tidak tahu maksudnya apa, tapi itu saja.